Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Vika Rahmalinda SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran kimia pada SMA Negeri 14 Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Vika? Alhamdulillah baik Bapak. Jadi gini Bu, hari ini kita adakan percakapan itu sebagai percakapan pra-observasi. Baik Pak. Karena nantinya saya akan mengamati kegiatan pembelajaran Ibu saat mengajar di kelas. Baik. Di mana pra-observasi ini adalah bagian dari kegiatan supervisi akademik. Nah, tujuan daripada supervisi akademik dengan melalui observasi ini adalah agar saya bisa mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di kelas. Oleh karena itu, kegiatan percakapan ini, kegiatan yang merupakan supervisi ini dimaksudkan agar Ibu bisa mempersiapkan diri supaya bisa siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan. Baik Pak. Nah, sebelum itu semua ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti dalam pembelajaran nanti, Bu? Ya, baik, terima kasih Bapak. Izin menjawab ya Pak ya. Untuk ini materi kelas 12 itu gugus fungsi senyawa karbon. Nah, terkait tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengetahui manfaat dari alkohol atau alkanol dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan salah satu dari gugus fungsi senyawa karbon. Nah, yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami penamaan gugus fungsi senyawa karbon, yaitu alkohol. Jadi cara memberi nama. Iya, gitu. betul Pak, cara memberi namanya. Nah, dari tujuan pembelajaran itu, apa yang ingin Ibu capai, pengembangan apa yang akan Ibu sasarnya dari tujuan pembelajaran itu? Pengembangan yang pertama itu adalah pengembangan secara kognitif. Secara kognitif itu maksudnya adalah siswa mampu mengetahui dulu Pak, alkohol itu sebenarnya bukan sesuatu yang sempit seperti kita tahu kayak di warung-warung atau minuman keras gitu. Ternyata alkohol itu luas secara manfaat dan sebagainya. Yang kedua, secara kognitif dari penamaan tata nama senyawanya, sehingga pada saat nanti kelas 12 sudah lulus, anak itu mampu mengaplikasikan materi alkohol dalam dunia perguruan tingginya. Jadi karena tata nama alkohol itu sebuah konsep, jadi penekanannya pada segi kognitifnya gitu. Betul, ya. Pak. Oke. Selanjutnya nih Bu, rancangan pembelajaran yang akan diterapkan besok itu seperti apa Bu? Yang bisa strateginya, metodenya, atau mungkin modelnya seperti apa? Baik Pak, terima kasih. Kalau untuk materi gugus fungsi ini kan cangkupannya meluas ya, dan sebenarnya banyak banget gitu. Saya sebenarnya ingin menerapkan diferensiasi, namun untuk menuju ke situ ada stimulus awal dulu dan mereka harus kenal dulu gitu. Jadi strategi pertama buat besok, saya ingin membuat diskusi kelompok. Kelompoknya itu berupa siswa ngumpul berdasarkan kemampuan awal gitu ya. Iya, jadi siswa ingin dikumpulkan dalam kemampuan atas, tengah, bawah gitu. Iya. Nah, nanti kemampuan atas misalkan 2 kelompok, kemampuan tengah 2 kelompok, kemampuan bawah 2 kelompok gitu, kira-kira gitu. Iya, betul Pak. Iya. Ada berdasarkan kemampuan dan dari situ kita ada random sebenarnya, berarti apa ya? Karena ada kemampuan A, B, C, berarti kan kita random dalam satu kelompok itu. Biar rata gitu ya. Biar rata. Oke. Selanjutnya ini Bu Vika, terus metode penilaiannya nanti seperti apa Bu? Metode penilaiannya, yang pertama itu adanya pretest dulu Pak, asesmen diagnostik awal ya. Nah, untuk pretest itu siswa mampu mengetahui atau mengenal tentang alkohol. Jadi kita suruh siswa itu baca dulu di rumah sekilas tentang alkohol, kemudian siswa mampu menjawab soal-soal tentang penamaan alkohol. Kapan Bu kira-kira kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu? Kira-kira minggu depan Pak, terus di hari Rabu. Hari Rabu minggu depan. Iya. Di kelas 12.4 pada jam pada jam ke-5 dan 6. Pada jam ke-5 6.
Jadi nanti pada jam kelima ke-6 di kelas 12.4 hari Rabu depan, nanti saya hadir di belakang ya Bu ya, untuk mengamati pembelajaran yang sedang Ibu laksanakan. Baik, Pak. Nah, kemudian nanti setelah saya mengamati itu ada percakapan lagi Bu, namanya percakapan pasca observasi. Di mana di percakapan pasca observasi itu nanti juga akan dihadiri oleh guru pengajar praktek saya, namanya Ibu Endang Srirejeki MPD. Baik, Pak. Oke, terakhir Bu Vika, sebelum diakhiri pembicaraan ini, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita sekarang ini? Yang saya dapatkan yang pertama ilmu dan pengetahuan dari Bapak khususnya terkait bagaimana strategi mengajar. Kemudian yang kedua, bagaimana materi kimia itu bukan cuma materi yang kita aplikasikan langsung di papan tulis, tapi anak juga harus tahu dulu gitu. Saya dapat pembelajaran dari situ. Dan yang ketiga, yang paling utama yang saya dapatkan dari hasil ini yaitu ketika mau ngajar itu wajib ada namanya rencana pembelajaran. Nah, itu makasih banyak Pak, dapat ilmunya dari situ. Jadi pada diskusi kita ini, percakapan ini sudah diketahui apa-apa yang perlu disiapkan untuk Rabu depan itu ya Bu ya? Iya betul Bapak. Makasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu Vika atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang-bincang dengan saya dalam rangka persiapan observasi pembelajaran. Baik, Bapak. Sampai ketemu Rabu depan jam 5.06 di kelas 12.4. Iya, betul, Bapak. Demikian tadi perbincangan pra-observasi pada kegiatan pembelajaran supervisi akademik. Kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi dan pada kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita belajar, selebihnya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ayo, pimpin doa dulu. Bersiap. Sebelum mulai belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen dulu ya hari ini. Oke. 12.4. Adinda masuk, Dinda. Ahmad Arik, Arafat, kimia. Ingat kemarin sudah materi apa terakhir? Elektrolisis. Kita mulai masuk bab baru. Ya, nama bab barunya mungkin kalian antara asing dan tidak asing. Kita akan masuk ke gugus fungsi senyawa karbon. Ya. Kita akan masuk ke gugus fungsi senyawa karbon. Sebelum masuk ke materi gugus fungsi, yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran dari gugus fungsi senyawa karbon ini siswa mampu memahami apa itu gugus fungsi dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ingat kita udah kelas berapa? 12. Kalau udah naik ke namanya materi alkohol. Coba, Ibu akan tanya, pernah kenal sama istilah alkohol? Kenal, apa alkohol? Buat obat luka, apa lagi? Alkohol, coba siapa yang tahu alkohol untuk apa sih alkohol? Obat luka, minuman keras, apa lagi? Pembersih kutek, pakai alkohol ya? Oke, itu ada alkoholnya. Materi baru yaitu tentang peralkoholan. Nah, materi alkohol ini akan dimulai atau diawali dengan review materi sebelumnya, yaitu kelas 11. Ingat materi kelas 11, kita akan review dulu tentang hidrokarbon. Hidrokarbon berarti ikatan antara
hidrogen dengan karbon. Oke, kita 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, diingat ya clue-nya dari alkana. Kemudian nanti kita masuk ke gugus fungsi, akan berubah namanya, hanya akhirannya aja yang berganti. Gitu. Alkohol ini nama lainnya adalah apa? Alkanol. Gugus fungsinya adalah OH. Jadi, ketika melihat senyawa hidrokarbon yang berakhiran OH, nanti itu akan berubah nama. Ya, dari metana menjadi metanol. Berubah nama ngikutin pola. Kita kayak bermain pola. Alkana menjadi alkanol. Metana jadi metanol. Etana, etanol. Contoh. CH3, CH2, CH, CH2. Di sini CH2 dulu. CH2OH. Oke. Menurut kamu 2, 3, 4. Karena ini materi hidrokarbon, hanya bertambahan gugus OH. Gitu. Dia ada 4. Kemudian setelah kita tahu dia ada 4, ada gugus apa di sini? Hidrokarbon. Ada gugus fungsi namanya. Ketika hidrokarbon bertemu dengan gugus fungsi, inilah yang disebut dengan gugus fungsi senyawa karbon. Gitu. Namanya menjadi apa? Karena dia ada 4, maka namanya menjadi 4 itu namanya butana. Butana ketika berakhiran alkanol, ada OH-nya menjadi butanol. Nah, karena ini soalnya bukan dalam bentuk struktur lurus aja, spidolnya habis ya. Bukan hanya seperti ini. Biasanya itu kalau di PTN, bentuknya itu seperti ini. Kalau kalian menemukan soal-soal perguruan tinggi, itu bukan lagi kelihatan C-nya, tapi udah bentuk garis-garis. Ya, misalnya ada seperti ini. Nah. Oke, kita ambil sampel kayak gini, nah, menjebak nih. Kalau dia sama, menurut kalian kanan apa kiri? Coba angkat tangan, yang milih kanan. Kanan. Kenapa kanan, Rifa? Ini teman-teman kalau menemukan soal yang kayak gini, ini biasanya sama kanan kiri, tapi ternyata ada cabang yang membedakan. Nah, maka carilah, kalau clue pertamanya sudah, yang terdekat OH, kita masuk clue yang kedua, yaitu terdekat cabang. Jadi bentuk seperti ini namanya adalah 3-metil-4-heptanol. Sekarang tambahin H-nya dulu. Sekarang kita coba bikin kelompok ya, untuk lebih memahami materi alkohol. Untuk kelompok, ini udah bagi kelompok ya. Sekarang siapkan satu kertas lembar. Nah, kita akan coba pretest dulu masing-masing individu. Ini buat nilai pretest. Ingat ya, kalau pretest itu bukan yang namanya nilai untuk ulangan, tapi ini nilai permulaan, nilai awal. Namanya dalam kurikulum Merdeka itu assessment diagnostik. 1, tulis. Nomor 1 senyawanya adalah, ini Bu hapus ya. Silakan langsung ditulis namanya, boleh. Oke, yuk. Gas. Lihat papan tulis masing-masing. Ya, silakan. Apa nama dari senyawa CH3, CH2, CH, CH3OH? Oke, soal ketiga. Kita combine dengan gambar garis-garis.
supaya terbiasa dengan soal-soal perguruan tinggi. Udah cukup 3 aja? Masing-masing. Habis ini baru kita diskusi kelompok. Dah, hitungan 20 dikumpul ya. Ini buat nilai penugasannya, pretest. Udah jelas ya? Udah? Apa yang jatuh? Bisa? Oke, sekarang kita coba untuk nilai kelompok ya. Siap-siap masing-masing kelompok peralkoholan. Teknisnya, ini kita coba kayak cerdas cermat. Games. Jadi, ada kelompok 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teknisnya, nanti Ibu akan membacakan soal. Soal ini yang pertama wajib ditulis, kemudian kalian wajib diskusi dulu, baru udah pasti diskusi angkat tangan. Nanti akan Ibu pilih siapa yang akan menjawab pertanyaan untuk jawaban ini. Pastikan yang angkat tangan wajib memastikan teman kelompoknya sudah paham dulu ya. Oke, barangkali misalnya yang angkat tangan Winta, tapi Ibu nunjuknya Fajar. Nah, berarti yang harus jawab Fajar. Soal pertama adalah sebutkan 3 contoh aplikasi dari alkohol. Oh no. Diam. Awas ya. Google. Buat Fermentasi makanan. menyembuhkan luka-luka. Ada menyembuhkan luka. Oke. Sama buat Di pabrik. kayak ngapus ketek. Untuk ngapus kutek. Ada lagi selain untuk ngapus kutek? Makeup lipstick. Untuk makeup? Oke. Dengan skor 100 buat kelompok ether. Struktur dari 2 metil, tulis. 2 metil 1 nonanol. 2 metil 1 nonanol. Dan maju Olga. Yang angkat tangan Reval, tapi Ibu maunya Olga. Yuk. Yuk, jelasin coba, Maria. Cabangnya di angka? 2. Oke, nonanol berarti rantainya ada 9. Betul salah? Betul. Yeay. 100 buat kelompok alkana. Ya. Oke, selanjutnya siap-siap. 3,3 dimetil 1 heptanol. Kita kasih kesempatan dulu ya buat kelompoknya Haika. Iya. Atas bawahnya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Haika. Terus 3,5,6 trimetil 3,5,6 trimetil dekanol. 1 dekanol. Satu soal lagi. Yuk dengerin. Jadi tadi kan 3,5,6 trimetil dekanol. Dekanol itu kan OH-nya sampai 10 ya kan. Terus
Itu trimetilnya ada di 6, satu cabang di 6, satu cabang di 5, satu cabang di 3. Jadi 3,5,6 trimetil koma dekanol. Oke, benar? Kita bareng-bareng ya. Terus trimetil, di mana berarti nih? Metilnya Di sini. di sini. 5-nya satunya di sini. 4-nya ada. Di sini 4-nya nggak ada. Ini di sini. Ini bener ya? Ya sebenarnya dari sini 6. 6-nya di sini. OH-nya di nomor Soalnya di nomor sini 1. 1. Oke, yang benar berarti seperti ini ya. Iya. 3,5,6 trimetil dekanol. Lanjut soal terakhir. Oke ya, pastikan benar ya. Bisa benar 100. 4 metil. Belum ya, belum tepat. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Yuk, selanjutnya. Nomerin dulu masing-masing beda. Pakai nomor silakan. 10 buat kelompok. Kelompok berapa? Kelompok berapa dia? Fajar, kelompok berapa Jar? Silakan. Panjang 7, terus? Ada cabang di nomor 3. 1, 2, 3, ada metilnya. Ada cabang di 4. Ini kelompok. Terima kasih kelompok 4. Yuk. Kelompok. Iya, dikit lagi nih lu. Terima kasih. Selanjutnya. Bentar. Tat. OH. Dikit lagi. Makasih Aida. 50 buat kelompok. Kelompok berapa? 1. Silakan tulis 1 dikumpul ya. Anak, tadi udah semua ya mencoba untuk diskusi alkohol. Sekarang kita coba kesimpulan. Yuk, kita baca nih bareng-bareng. Kalau melihat seperti ini, berarti langkah pertamanya cari terdekat OH. Ya, ini ada OH. Ya, jadi kesimpulannya, untuk materi gugus fungsi senyawa karbon, terutama alkohol, ini cari rantai utamanya dulu. Rantai yang terpanjang, namun terdekat gugus OH. Gitu. Setelah itu, cek cabangnya ada di mana. Ternyata cabang di nomor 4 dan nomor 3. Sehingga namanya jadi 4 metil. Kenapa metil dulu? Karena abjad M lebih dulu dari P. 4 metil, 3 propil, 2 pentanol. Ya, untuk materi hari ini kita cukupkan. Besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas sub yang kedua, yaitu gugus fungsi eter atau alkoksi alkana. Submateri yang kedua. Dari sini ada yang mau ditanyakan materi ini? Ada materi gugus fungsi. Selanjutnya kita ke refleksi. Silakan refleksi disampaikan oleh Rifa ya. Silakan Rifa. Maju ke depan. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya izin untuk menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini Bu Kika mengajarkan tentang gugus fungsi. Nah, pertama-tama kita tuh ulas balik dulu nih tentang hidrokarbon yang ada di kelas 11. Karena kita bakalan belajar tentang untuk biar seru-seruan aja dan bisa menangkap lebih apa yang udah disampaikan oleh Bu Kika. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rifa. Dah, tepuk tangan buat 12 4 semua. Yeay.